Baik, saudara-saudara, jemaat Tuhan terkasih, Bapak Mama, Kakak Adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah. Segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah segala pekerjaan dan lain sebagainya yang sekiranya itu mungkin mengganggu kami untuk datang ke tempat ini, tapi Tuhan tetap membawa kami ada di tempat ini semata-mata karena kasih karunia. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah untuk ibadah pada hari ini Tuhan itu tidak lalu begitu saja, atau ini boleh hanya menjadi formalitas, rutinitas yang dimana nanti ketika kami pulang kami tidak membawa apa-apa, kami tidak mau Tuhan. Tetapi biarlah ketika kami datang, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kekuatan bagi setiap yang mengalami kepahitan Tuhan angkat, bagi setiap yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan pulihkan, dan biarlah itu terjadi Tuhan dalam ibadah pada hari ini, dan juga Tuhan firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Tuhan, menolong anakmu yang akan berbicara atas namamu. Anakmu tidak lebih baik ya Allah daripada kekasih-kekasih Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Tetapi biarlah tutur kalimat bahasa yang diseberangkan dapat boleh sampai kepada setiap hati kami, yang olehnya firman Tuhan itu berkuasa, sanggup untuk mengangkat kami dan memulihkan kami, menguatkan kami, menegur, namun juga boleh memerdekakan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus yang adalah baik untuk kita semua. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Puji Tuhan untuk Bapak Mama, Kakak Adi di tempat ini, persekutuan doa tur untuk boleh ada kembali bersama-sama dengan Bapak Mama semua. Kita boleh melayani bersama, dan hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah datang mengagungkan Tuhan, dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, untuk kita semua, saudara-saudara, kakak adik, Bapak Mama yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tema yang ingin saya bagikan kepada kita adalah kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan, keselamatan karena Tuhan Yesus, Yesus satu-satunya jalan. Saya kira ini mungkin tema yang selalu kita dengar atau sering kita dengar, tapi perhatikan bahwa ini menjadi fondasi iman Kristen. Amin Bapak Mama. Berdirinya kekristenan karena iman kepada Tuhan Yesus. Kita boleh datang ke tempat ibadah pada malam hari ini dengan tujuan yang sama, yaitu datang menghadap Tuhan Yesus dalam hadiratnya. Nah, maka penting bahwa berbicara soal fondasi iman kita itu adalah satu pengajaran atau suara yang terus digaungkan, yaitu ketika kita mendengar Injil atau makna kabar baik. Apa yang dimaksud dengan kabar baik? Apa yang dimaksud dengan Injil? Apakah yang dimaksud dengan Injil adalah masalah selesai, hutang selesai, atau apa yang dimaksud dengan Injil? Tentunya berbicara Injil yang Alkitab maksudkan adalah keselamatan jiwa kita. Amin Bapak Mama. Ketika kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, kita yang harusnya orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas mendapatkan keselamatan, tapi karena cinta yang Allah berikan, kita mendapatkan keselamatan. Dan menarik pada malam hari ini Bapak Mama, yang ingin saya bagikan kepada kita tentang kasih karunia yang menyelamatkan, itu berbicara bahwa kasih karunia yang Allah berikan tuh Bapak Mama, Kakak Adik, bukan kepada orang-orang yang terkenal, orang-orang hebat, atau mungkin orang-orang yang terpandang. Tapi ternyata kabar baiknya adalah keselamatan atau kasih karunia yang Allah berikan tuh saudara adalah keselamatan diberikan kepada siapapun dia. Tidak memandang latar belakangnya, tidak memandang dia keluarga dari mana, tidak memandang dia punya pekerjaan apa. Siapapun dia, tanpa terkecuali, berhak. Dan juga itu karena kasih karunia, mereka pantas mendapat keselamatan daripada Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadi problem Bapak Mama, Allah yang beri keselamatan, Tuhan yang punya kasih karunia, tetapi manusia yang tidak punya andil dalam kasih karunia selalu protes kalau ada orang yang diselamatkan. Bisa nangkap Bapak Mama dalam artian protes di sini? Ada orang yang mungkin dia bertobat, contohnya, dari dosa mereka. Tapi kenapa selalu ada orang yang tidak suka begitu? Aneh sekali. Ya toh? Tuhan saja sayang dan ingin dia keluar dari dia punya dosa dan bertobat menjadi lebih baik. Tapi kenapa ada orang yang tidak suka? Dan
Lebih menariknya Bapak Mama Kakak Adik, fenomena zaman sekarang, mungkin dulu ini kita lihat penjahat nih yang tidak suka orang gereja. Tapi sekarang banyak orang gereja tidak suka penjahat masuk gereja. Ini realita yang harus kita lihat baik-baik hari-hari ini Bapak Mama. Dan ini keadaan ini bukan hanya pada zaman ini ternyata. Pada zaman Tuhan Yesus tuh, yang menjadi orang-orang yang marah ketika ada orang-orang berdosa yang datang kepada Tuhan, bukan orang berdosa yang lain, tapi adalah rohaniawan, ya toh, yang disebut dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi yang tiap hari membaca atau mendalami kitab Taurat, yang sepertinya mereka dekat dengan Tuhan Allah. Nah, mereka inilah yang selalu protes kalau ada Tuhan, ada orang-orang yang datang dekat pada Tuhan. Makanya kita bersyukur Bapak Mama, mungkin hari-hari ini orang tidak terima kita, tidak peduli. Karena mereka tidak menjamin keselamatan kita. Amin. Jadi kita tidak peduli dengan apa yang orang bilang tentang kita. Mungkin kita punya kehidupan, orang sudah tahu kita ini ke mana. Dalam artian bahwa mungkin kita punya satu problem yang begitu besar, yang mungkin orang tidak terima. Tetangga kok, keluarga kok, siapapun tidak terima. Tapi hari ini kabar baik yang akan kita dengarkan, Tuhan tetap menerima kita. Nah, kita buka Alkitab kita, Bapak Mama Kakak Adik diberkati dikasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai ayat 11. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam hari ini. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai 11. Jika Bapak Mama, saudara-saudara, kakak adik sudah dapat, saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan di bawah perikop perempuan yang berzina. Ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan-perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Mama, saudara, kakak adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja baca, tidak saja merenungkan, tapi juga mau untuk melakukannya dengan pertolongan Tuhan tentunya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Seperti yang saya sampaikan kepada kita, Bapak, Mama, kakak adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan zaman sekarang, Bapak, Mama, yang semakin pesat dengan banyaknya kecanggihan teknologi, baik artificial intelligence atau AI, orang bisa mengakses apapun dengan cepat, mungkin dengan berbagai macam media sosial, Facebook, TikTok, apalagi X atau dulunya Twitter, atau apalagi Instagram dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Mama, satu pola yang ada di zaman sekarang ini membuat orang-orang zaman sekarang ini menjadi orang-orang yang lebih individualisme. Tangkap Bapak Mama, individualisme, orang yang lebih cenderung mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain pun keadaan kemana. Kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang tidak lagi mau peduli dengan orang bermasalah, ya. Orang peduli dengan orang berkesusahan. Orang tidak lagi mau peduli dengan apapun yang terjadi. Seperti itu. Karena keadaan sekarang yang membawa orang pada keadaan yang individualis. Karena mereka punya semua akses apa saja.
Bahkan Bapak Mama cek sendiri, kalau mau di warung makan contohnya, di kafe, di mana-mana, bahkan mungkin gereja, orang lebih cenderung main HP dibandingkan dengan orang yang nyata dalam dia punya muka nih. Seperti itu. Nah, inilah keadaan kita, dan kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen tidak terhindarkan akan menuju kepada keadaan seperti itu. Kita juga akan menghadapi seperti itu. Lalu bagaimanakah atau apakah yang harus kita lakukan untuk bertahan di tengah-tengah hari-hari yang semakin jahat? Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa hubungannya tadi dengan teks yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang berzina? Nah, mungkin ketika kita lihat teks ini, Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan ya, ini teks yang bukan pertama kali kita baca, dan saya percaya benar bahwa mungkin kita sudah pernah atau membaca teks ini berulang-ulang, dan yang sering disoroti adalah tentang bagaimana perempuan itu tidak dihukum. Dan bagian kedua adalah tentang Tuhan Yesus yang dicobai, untuk bagaimana caranya Tuhan Yesus itu mendapat tindakan, atau mereka kalau bisa Tuhan Yesus itu dijebak supaya mereka bisa menang terhadap Yesus yang selalu menang terhadap orang-orang Farisi dengan segala penuh kemunafikannya. Nah, Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dari kasih Tuhan, ketika tadi kita lihat teks ini, menarik bahwa saat ada orang yang berdosa, ya kita lihat tadi ayatnya ya. Ayatnya yang ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan. Sampai di situ Bapak Mama kita lihat. Yang menarik adalah yang bawa orang berdosa kepada Yesus bukan orang berdosa yang lain, tapi ternyata adalah rohani-rohani Allah tadi saya katakan di awal tuh, yang membawa orang berdosa menghadap kepada Yesus dengan konotasi atau dengan kata lain seakan-akan mereka ini tidak dosa. Jadi kalau kita tarik Bapak Mama Kakak Adi, karena mungkin kita ini seperti orang yang ini Alkitab gambarkan. Kita selalu merasa bahwa ternyata kita ini adalah orang yang merasa paling benar daripada orang lain. Dan ketika ada orang lain berbuat salah, kita merasa kita yang paling benar dari mereka. Dan mereka yang paling berdosa. Yang saya tadi singgung di awal Bapak Mama, karena saya mendengar beberapa kesaksian dengan teman-teman saya, bahwa banyak orang keluar gereja, banyak orang keluar dari persekutuan itu bukan karena persekutuan gereja, soalnya orang-orang di dalam tuh yang racun, toksik Pak Mama. Mungkin bisa nangkap ya. Artinya bahwa mereka selalu menjadi hakim atas orang lain, dan mereka menganggap mereka lebih dekat dengan Tuhan Allah. Apakah benar demikian? Padahal Bapak Mama, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita dibenarkan karena kasih karunia, karena anugerah, bukan karena dengan perbuatan, bukan karena kesalehan. Nah, banyak orang memakai kesalehan yang secuil itu, lalu menganggap bahwa mereka sudah dekat dengan Tuhan Allah. Sudah begitu lagi, Bapak Mama, sudah sombong dengan Tuhan Allah, sibuk menghina orang lain yang dianggap bahwa dia adalah orang berdosa. Ada perumpamaan atau kisah yang Tuhan Yesus juga pernah bilang. Mungkin kita bisa lihat ya, ayatnya Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dari kasih Tuhan di dalam Injil Lukas ya. Kita lihat ayatnya dulu, kita baca sedikit poin ini tentang Tuhan Yesus menunjukkan ada sikap orang yang tahu diri dan tidak tahu diri. Atau mungkin kata lainnya adalah ternyata Bapak Mama Kakak Adi, semua orang ini betul berdosa, tapi ada yang membedakan ini orang-orang berdosa. Ada orang berdosa tahu diri, ada orang berdosa yang tidak tahu diri. Dan itu Tuhan Yesus sebutkan di sini. 18 Lukas 9 ya. Itu tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bapak pernah perhatikan, yang menjadi orang-orang yang pelaku kebusukan atau kemunafikan ini selalu orang-orang yang mempunyai status rohani, Bapak Mama. Amin ya. Itu kenapa seperti itu? Mungkin sebelum kita baca ayat ini, bisa saja banyak orang hari-hari ini dalam pelayanan, bisa. Atau mungkin mereka dalam gereja, bisa. Tapi apakah benar mereka itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak? Itu perlu dipertanyakan. Yakobus, Bapak Mama, pernah tentang orang-orang zaman itu, karena begini. Lumi bilang bahwa ada orang contohnya yang lapar, ada orang yang kedinginan. Ini Yakobus, nanti Bapak bisa baca saja, saya jelaskan secara sederhana. Yakobus pernah sindir orang-orang zaman itu karena dong bilang dong cinta Yesus, dong tuh mengaku percaya Tuhan, tapi Yakobus beri satu ilustrasi bahwa ada orang yang lapar, contohnya datang di rumah, atau ada orang yang kekurangan pakaian karena di luar dingin datang di rumah. Tiba-tiba lu langsung suruh dong jalan naik, bilang bahwa pergilah makanlah yang banyak, pergilah jangan lupa pakai kain panas, ais makan dengan kain panas sampai kaki.
Artinya apa? Omong kosong Bapak Mama ya. Benar ya? Jadi artinya bahwa dia mengaku beriman tapi tidak ada perbuatan yang menunjukkan dia adalah orang beriman. Pada hakikatnya dia omong kosong. Dalam bahasa Alkitabnya adalah imannya pada hakikatnya adalah mati. Makanya orang percaya Bapak Mama hari-hari ini diukur bukan dengan banyaknya kata-kata. Karena semua orang bisa berkata-kata. Ya toh? Apalagi soal ChatGPT ini, omong banyak apa saja terserah. Mungkin bisa lebih bagus dari kita bicara omong. Tapi yang paling menentukan adalah apakah yang dia omong itu sama dengan yang dibuat atau tidak. Itu paling penting. Dan yang menjadi batu sandungan, terlalu banyak orang ngomong tapi tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Yang lebih celakanya lagi adalah bahwa seperti saya katakan tadi, orang-orang merasa diri paling benar dan merasa superior. Jadi orang-orang yang dalam arti mungkin sudah pernah datang ibadah, sudah pernah datang gereja, lalu saat momen mereka datang ke gereja itu langsung dimusuhi gila-gilaan, seakan-akan mereka ini bencana. Padahal kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu pernah beri perumpamaan, 3 perumpamaan yang mengindikasikan bahwa Tuhan terlalu cari orang yang hilang. Itu dalam Lukas pasal 15. Bapak bisa lihat ada perumpamaan yang beruntun di sana, yaitu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, lalu juga anak yang hilang. Semua menuju kepada satu tujuan adalah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Tapi kalau yang hilang sudah dapat, lalu kenapa yang lainnya ada di gereja dia emosi? Sementara yang di sorga sana bersuka cita karena ada satu orang yang datang. Inilah yang harus kita renungkan Bapak Mama sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau kita sebagai orang-orang percaya di mana zaman sekarang Bapak Mama, bahwa untuk menunjukkan kita adalah orang percaya dengan banyaknya kata-kata itu tidak terlalu membuktikan. Tapi bagaimana ketika ada tindakan yang kita lakukan itu dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Lalu kita lihat ya perumpamaan ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya kita lihat sekali lagi Bapak Mas, sebelum saya baca ayat ini ada 2 orang yang sangat kontras atau sangat berbeda jabatannya. Orang Farisi seperti imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mempunyai satu jabatan keras keimaman pada waktu itu, yang dimana mereka pun hari-hari kerja tuh di bait Allah, Mama, hari-hari kerja. Nanti kita lihat dong punya pengakuan di hadapan Allah. Tiap-tiap hari itu di bait Allah, dan saya tidak tahu apakah mereka nih di bait Allah tuh membaca tentang Taurat, tentang bagaimana kitab-kitab para nabi, kitab Musa itu mengerti atau tidak. Tapi tentunya pasti mengerti secara akademik karena mereka hafal dan jago Bapak Mama. Tapi Bapak Mama berkat dikasih Tuhan, ada satu orang lagi yang berbeda jauh dengan ini orang Farisi, yaitu pemungut cukai. Mungkin dalam konteks sekarang adalah mereka ini adalah orang-orang yang suka berpajak. Tapi berpajak di sini Bapak Mama lebih ngeri. Contohnya kalau orang Kupang dijajah oleh orang mana contohnya ya? Orang Sabu lah contohnya. Contohnya orang Kupang dijajah orang Sabu. Lalu saya yang asli orang Sabu peras kembali saudara sendiri orang Kupang untuk kasih di orang Sabu, kira-kira begitu. Nah pada zaman itu orang Yahudi itu dijajah oleh orang Romawi, dan pemungut cukai yang adalah orang Yahudi bekerja sama dengan penjajah dan memeras peras orang-orang dia punya sebangsa sendiri. Makanya pemungut cukai itu dianggap paling pengkhianat, paling kurang ajar dan tidak baik. Pemungut cukai, makanya dia punya orang sebut pemungut cukai itu orang ilfil, tidak suka. Makanya nanti bahkan dalam orang Farisi berdoa disebut seperti itu. Kita lihat Bapak Mama ya. Lukas 18. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lihat, Tuhan kasih perumpamaan menganggap diri orang benar bukan orang lain, sonde Bapak, orang-orang yang dalam hari-hari bait Allah tuh, mungkin sekarang orang-orang dalam gereja tuh, Yesus memberikan perumpamaan orang yang menganggap diri benar di lingkungan bait Allah, dan contohnya adalah orang Farisi ini Bapak. Kita lihat. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bayangkan dalam doa Bapak Mama, ini betul-betul lebih dari manusia suci. Karena dia sudah sombong dengan dia punya diri sendiri. Dalam doa kepada Allah dia bisa hina orang lain Bapak Mama. Kita lihat ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, ya toh, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dalam doanya Bapak Mama, dia merasa diri yang paling suci.
dia bukan perampok, bukan bezina dan lain sebagainya. Bahkan dalam doanya mungkin dia ketemu ini pemungut cukai, lalu dia sindir ini pemungut cukai di hadapan Allah dan tidak sama seperti pemungut cukai ini. Ini menarik Bapak. Karena ternyata beta kira orang selalu bahina itu di dalam keadaan hari-hari saat kotong ketemu. Tapi ada juga orang yang dalam doa bisa hina orang lain di hadapan Allah dalam doa. Dan ini ada Bapak. Ya, dan kita lihat di sini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, menyombongkan diri dengan segala kebaikan. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi dia sudah kasih tahu dia puasa, beri perpuluhan. Tetapi apa? Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan jawabannya kita sudah tahu bahwa yang dibenarkan adalah bukan orang Farisi itu, tapi adalah si pemungut cukai. Yang dibenarkan bukan karena profesi atau pekerjaannya, amin Bapak, tapi yang dibenarkan adalah sikap hati yang rendah hati datang pada Tuhan, karena dia adalah orang yang berdosa. Amin Bapak. Makanya kita bersyukur sekali sebagai orang-orang percaya bahwa kita mungkin hidup di tengah-tengah dunia yang begitu berat dan seringkali kita jatuh dalam dosa. Tapi yang menarik adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus, Parakletos itu yang menolong kita hari-hari untuk terus membangun kita. Makanya Bapak Mama Kakak Adik berkat dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita merasa tidak layak contohnya, lalu ada kata hati yang mengatakan bahwa engkau datanglah pada Tuhan, engkau dilayakkan, itu adalah Roh Kudus yang menolong kita karena iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Mama Kakak Adik berkat dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat tadi yang dibenarkan adalah si pemungut cukai itu, karena barang siapa meninggikan diri, dia direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini mau mengajarkan pada poin ini Bapak Mama, untuk kita juga boleh rendah hati. Amin Bapak Mama. Jangan kita ini seperti malaikat yang kita baru pelayanan beberapa hari, takut kita ini paling benar, sudah tidak. Justru bagaimana ketika kita merasa dalam keberadaan kita yang tidak benar, lalu dibenarkan oleh Tuhan, kita rindu yang lain juga datang kepada Tuhan. Amin Bapak Mama. Karena Rasul Paulus itu pernah bilang begitu. Nanti kita baca saja ayatnya ya di rumah, Efesus pasal 2, mau bisa lihat di sana. Tentang Paulus pernah bilang begini, kami juga dulu di antara mereka orang-orang berdosa dong. Paulus juga mengakui dia ini juga dari mana. Tapi karena kasih karunia, karena anugerah, dia diselamatkan dan olehnya dia boleh berpengharapan kepada Tuhan. Nanti Efesus pasal 2 bisa baca di rumah Bapak. Tentang bagaimana Rasul Paulus juga pernah bilang dia juga adalah orang berdosa. Makanya Bapak Mama, kalau hari ini Tuhan angkat kita, amin, Tuhan boleh pulihkan kita. Coba ingat kita ini awal dari mana? Kita ini siapa dulu? Secara pribadi Bapak Mama, saya terlalu ingat saya siapa dulu Bapak Mama. Makanya kalau mau sedikit sombong, waduh, ini dari sampah kotor betul-betul baru Tuhan pulihkan menjadi lebih baik. Ini baru Tuhan pulihkan. Lalu mau sombong dengan apa yang saya punya, tentu tidak ada. Karena yang saya punya adalah karena Tuhan Bapak Mama. Amin. Ini adalah perlindungan bagi kita untuk kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah melayani, tapi di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Karena orang-orang di luar sana untuk mengenal Tuhan itu kadang mereka agak tidak suka kalau banyak diceramahi. Jujur saja Bapak. Ya toh, karena mereka merasa bahwa kita lebih baik dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan sikap, perilaku dan tindakan hari-hari? Bapak mungkin bisa ambil tiap-tiap hari dalam Bapak hidup hari-hari apa yang harus kita lakukan untuk orang melihat Tuhan dalam kita punya hidup. Nah, kita kembali pada teks Bapak maka Adik berkata Tuhan di dalam Yohanes tadi tentang ya, ternyata yang bawa ini perempuan orang-orang Farisi, lalu mereka mendapatkan seorang perempuan sudah berzina. Dan ini ada yang mengatakan seperti ini Bapak, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu bahwa yang dikatakan perempuan berzina itu seperti apa? Apa yang menjadi landasan untuk dia dihukum atau dilempar mati? Karena ada beberapa rabi-rabi Yahudi atau dalam artian guru-guru waktu itu, Bapak, ahli-ahli Taurat atau mereka yang adalah imam-imam itu mempunyai satu prinsip dalam kitab suci mereka pegang juga, bahwa kalau misalkan ada orang yang kedapatan mengkali dong ada jalan di tengah hutan ya, atau orang belum tangkap dong ada buat zina di sana, atau mungkin dong hanya datang dia sebatas dong mungkin jalan sama-sama, itu belum dikatakan sebagai orang yang berzina dan harus dihukum mati. Tidak seperti itu.
Tapi kalau memang mereka kedapatan betul-betul dalam adegan perzinahan, maka ketika mereka didapati seperti itu harus dihukum mati. Dan yang pertanyaan berikut pertama, kenapa harus perempuan, Sar? Kenapa harus laki-laki? Karena di dalam Taurat itu, kitab Musa Pentateuk, bahwa menjelaskan di sana laki-laki dan perempuan kalau kedapatan berzina itu harus dihukum mati. Kita lihat ayatnya, atau mungkin saya buka dari sini saya supaya lebih cepat. Dalam Ulangan, Bapak Mama, kitab Ulangan pasal yang ke-22. Ulangan pasal 22 ayat yang ke-22. Kita lihat di sana. Oh, sorry. Saya sebentar ayatnya Bapak Mama tentang orang yang kalau berzina, Bapak Mama, kakak diberkati kasih Tuhan, itu laki-laki dan perempuan itu harus dihukum mati. Tidak hanya perempuan. Sebentar saya lihat ayatnya Bapak Mama. Ya, Ulangan 22. Kita lihat. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seseorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan orang jahat itu dari antara orang Israel. Tapi kenapa Bapak Mama kita lihat perikopnya perempuan berzina? Dan di sini dibilang laki-laki juga harus dihukum. Dan kita lihat dalam teks ini hanya perempuan saja yang dibawa. Ada berbagai macam penafsiran Bapak Mama. Ada yang mengatakan bahwa ini perempuan ini jadi kambing hitamkan, supaya dalam satu taktik orang-orang Farisi pada waktu itu yang terus-menerus mencoba Yesus, seakan-akan supaya Yesus ini kalau bisa dapat hukuman, didera, atau Yesus itu mendapat satu kesalahan. Karena kan mereka itu salah satunya adalah iri kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Bapak Mama, dia membawa satu pengajaran yang berbeda. Mungkin saya sudah perjelaskan di sini. Pengajaran yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kalau orang-orang Farisi ahli Taurat sombong, lalu juga diliputi dengan rasa hadir yang paling suci, superior. Tapi Tuhan Yesus datang dengan duduk dengan bagai-bagai macam orang berdosa. Jadi mereka ini merasa aneh dengan Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Mama kakak diberkati dari kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu pernah dijuluki sebagai sahabat orang berdosa. Ya, itu di dalam Lukas 7 ya, ayat 34 dikatakan di sana, Bapak Mama kakak diberkati kasih Tuhan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kita bersyukur Bapak Mama sekali lagi, mungkin sebelum saya lanjut, bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini Bapak Mama, di tempat ini, di persekutuan ini, Tuhan Yesus, dia bukan Tuhan yang superior, yang dalam artian bahwa harus ada satu kesucian tertentu, harus sempurna tertentu, lalu kita datang kepada Tuhan. Kalau tidak suci, tidak baik, tidak bisa datang kepada Tuhan. Tidak. Seperti tadi mau waktu sampaikan bahwa Tuhan datang kepada kita, menghampiri kita dalam kita punya kerapuhan, dalam kita pun keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam kita pun keadaan yang kotor, dan dalam keadaan kita yang sangat penuh dosa. Nah, Tuhan datang dengan keadaan kita yang tidak layak seperti itu. Luar biasa Bapak Mama. Amin. Makanya Bapak Mama kakak diberkati dikasih Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, apakah tujuan kita untuk datang kepada Tuhan? Tujuan melayani, tujuan beribadah, tujuan datang gereja. Apakah tujuan itu Bapak Mama? Apakah tujuannya hanya karena kita orang Kristen dari lahir, lalu nanti itu adalah liturgi, atau kita punya kebiasaan hari-hari, maka kita terus lakukan itu? Makanya ada orang mengatakan bahwa jangan sampai kita seperti orang Kristen KTP, Kristen tapi palsu, karena yang dilakukan hari-hari Bapak Mama, atau ibadah, pelayanan dan lain-lain, bukan karena cinta, bukan karena kerinduan, tapi hanya karena formalitas. Amin Bapak Mama. Makanya Bapak Mama, saya sedikit bersaksi. Sebelum saya sungguh-sungguh kenal Tuhan dan benar-benar memaknai datang ibadah atau datang gereja ini untuk apa, dulu ini bukan karena tujuan untuk Tuhan. Mungkin karena ada kawan aja, ya toh, atau karena kawan dobaku aja dan lain sebagainya. Dan tujuannya bukan Tuhan. Dulu saya ingat Bapak Mama ketika ketong kalau gereja Gemit ada doa syafaat tuh, paling hobi keluar dari gereja pas doa syafaat. Lebih cilaka pas ada khotbah tuh mengantuk dan tidur. Makanya pulang tuh maki orang lain, padahal baru pulang dari gereja. Ternyata apa yang salah? Yang salah adalah karena tidak sungguh-sungguh datang pada Tuhan di dalam gereja atau ibadah. Karena motivasi hatinya bukan karena Tuhan.
Makanya saya sering bingung, kenapa ya? Pulang ibadah, pulang gereja seperti tidak ada perubahan. Dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya sangat rugi Bapak Mama kalau misalkan datang pelayanan jauh atau gereja jauh, lalu pulang tidak dapat apa-apa. Rugi benar. Rugi benar Bapak Mama. Karena apa? Karena yang kita cari adalah damai sejahtera, amin, sukacita, pertolongan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Yang saya sering ingatkan juga kepada kita bahwa mungkin kita datang gereja, datang ibadah, pulang sudah dapat doi, bukan itu tujuannya. Tapi yang menjadi tujuan saat tidak ada uang itu Tuhan kasih kekuatan untuk kita lewati itu. Itulah kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Mama. Makanya kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu paling penting. Karena dengan Allah yang menjadi manusia itu, Dia yang juga akan, atau Dia juga yang sudah melalui berbagai macam rintangan persoalan yang manusia alami. Pernah lapar, pernah menangis, pernah dihianati, pernah disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini kita merasakan berbagai macam penderitaan, Yesus Kristus Tuhan kita memahami itu. Makanya ada lagu bilang Allah mengerti, Allah peduli. Kalau orang sudah peduli, neo san papa, karena dia juga tidak bisa melakukan yang terbaik bagi kita. Tapi kalau Allah yang mampu dan jauh lebih sanggup melakukan yang terbaik kepada kita, kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh kepadanya? Nah Bapak Mama, kakak adik yang diberkati dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ya pada poin tadi, kenapa hanya perempuan dan tidak laki-laki? Dan itu mengindikasikan bahwa mereka mencoba berusaha menjebak Tuhan Yesus. Jadi ini ada dua peristiwa Bapak Mama. Perempuan yang bisa dikatakan sebagai kambing hitam untuk menjebak Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang dijebak. Dan kenapa dijebak Bapak Mama? Karena ini ada satu dilematis problem di sana, bahwa sebagai hukum Musa tadi kita lihat mereka menyodorkan hukum Musa karena Yesus pada waktu itu adalah agama Yahudi. Kita lihat Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan seperti itu. Apakah pendapatmu? Lalu mereka mengatakan untuk mencobai dia. Nah, sebetulnya Bapak Mama kakak diberkati kasih Tuhan, karena saya bilang tadi pada zaman itu mereka sementara dijajah oleh orang-orang Romawi, dan pada saat itu sebagai orang yang dijajah mereka masih bagus diberi beberapa kesempatan seperti beribadah dan lain sebagainya. Tapi untuk hukum-hukum tertentu seperti hukuman mati itu tidak bisa dilaksanakan, karena pada waktu itu yang memegang hukum tertinggi adalah orang Romawi, dan orang Romawi tidak kenal itu hukum Musa sama sekali yang lempar orang sampai mati itu. Nah, jadi Tuhan Yesus dijebak kakak adik Bapak Mama yang diberkati kasih Tuhan, untuk kalau bisa Tuhan lempar bersama ini perempuan, bagus kalau Tuhan lempar. Tapi yang menjadi masalah adalah Tuhan Yesus pasti akan kena tangkap oleh orang-orang Romawi, dan dia juga pasti akan dilaporkan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus telah melakukan kriminalitas, membunuh orang. Yang orang-orang sudah dikenal. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah kuat, tidak lempar perempuan itu, maka apa yang terjadi? Maka dia melanggar hukum Musa. Dan Lunika bilang rabi itu, Lunika adalah orang Yahudi yang baik. Harusnya melakukan ini perintah Musa. Nah, bagaimana keadaan seperti itu yang Yesus harus lakukan di tengah-tengah jebakan yang orang lain coba untuk terapkan kepada Tuhan Yesus? Mereka salah besar Bapak Mama kakak adik berkati kasih Tuhan, karena yang mereka coba ini bukan hanya manusia biasa, tapi dia ada Allah yang mengetahui segala hati pikiran manusia. Dan tentunya Bapak Mama, Tuhan Yesus pada waktu itu tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Tapi Bapak Mama kakak adik berkati kasih Tuhan ya, dia menulis sesuatu dengan jari di tanah. Ada yang mengatakan dia tulis ini beberapa tokoh dalam kitab suci. Ada yang mengatakan dia tulis ini hukum-hukum Musa. Tapi pertanyaan siapa yang lihat langsung dia tulis apa? Kan tidak ada. Jadi Bapak Mama kalau kita belajar Alkitab, prinsip dalam penafsiran kitab suci, kalau Alkitab tulis apa kita buat. Tapi kalau Alkitab tidak pernah tulis apa-apa, jangan feo atau ngomong sembarang-sembarang. Amin ya. Banyak teisat begitu. Alkitab sudah tulis apa-apa, lalu ngomong tafsir sesuai dengan hati, sesuai dengan mau. Dalam hal ini Bapak Mama mereka melakukan yang kalau dalam kelas teologi itu artinya exegese. Mereka memakai pikiran mereka lalu memperkosa ayat Alkitab dan ditafsirkan sesuai dengan mereka punya isi kepala. Salah, makanya sesat. Amin Bapak Mama. Tapi yang dilakukan artinya exegese. Exegese itu artinya mengambil kerikma atau makna dalam teks lalu dibawa keluar. Itu maksudnya seperti itu. Makanya kalau kita baca Alkitab, lihat beberapa hal yang mungkin
kita sebagai orang yang belajar adalah ayat sebelum, ayat sesudah. Ini hal sederhana Bapak Mama. Untuk kita jangan salah-salah baca Alkitab. Atau kita melihat konteks sebelum, konteks sesudah. Atau yang kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan berarti tidak mungkin kalau Kejadian bertabrakan dengan kitab Mazmur contohnya. Atau kitab Efesus bertabrakan dengan kitab 2 Tawarik contohnya. Tidak. Amin Bapak Mama. Karena Alkitab yang kita pegang adalah firman Allah. Jadi makanya firman Tuhan bilang ketika kau baca Alkitab, dia berkuasa, sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Amin Bapak Mama. Itulah fungsi di mana bahwa kita jangan malas-malas baca Alkitab. Karena Alkitab berkuasa untuk memulihkan. Nah kita kembali lagi Bapak Mama tentang tadi bahwa ini mengalami satu dilematis bagaimana yang Yesus harus lakukan. Dia hanya menulis di tangan dan dia mengatakan satu perkataan kepada mereka. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan Bapak ketika dia menjawab ini, Tuhan menjawab ini, secara sekaligus menemplak orang-orang yang menyesah perempuan itu dan memaksa Yesus. Lalu yang berikutnya, Tuhan Yesus jawab itu tidak menentang hukum Taurat dan juga tidak menentang hukum orang Romawi. Tuhan sepertinya oke, silakan kalau mau lempar sebagai tanda kita melaksanakan hukum Musa. Tapi kalau misalnya di antara musuh yang tidak berdosa, lakukan lagi dulu. Dan akhirnya kita lihat bahwa yang paling tua itu jalan duluan. Karena mungkin orang tua ini kan dia selama hidup dan banyak dosa, toh. Jadi dia mungkin yang merasa diri paling berdosa, makanya dia pergi lebih dahulu. Amin Bapak Mama ya. Dan kalau kita lihat di sini, harusnya orang pertama yang bisa lempar di perempuan Tuhan Yesus sendiri. Harusnya. Karena apa? Dia Allah tuh, amin. Dia tanpa dosa dan tidak ada dosa. Dialah orang yang pantas dan layak melempar ini perempuan dengan batu sampai mati. Orang pertama dia, Tuhan Yesus. Tapi kita lihat tadi seperti tema kasih karunia Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kita lihat. Siapa yang tidak berdosa hendak lebih dahulu melempar dengan batu. Ini perkataan yang sebetulnya Yesus mengajarkan bahwa di antara kalian semua, semuanya adalah orang berdosa. Amin Bapak Mama. Terlepas lu orang Farisi, lu orang Yahudi, lu dari lahir sampai lu mati di dalam bait Allah pun lu orang berdosa. Semuanya adalah orang berdosa. Bahkan tadi itu perumpamaan, ketika dia mengagungkan diri di hadapan Allah, menghina orang lain, itu juga sudah dosa dalam doa. Jadi perbuatan dosa itu bukan hal yang dilihat seperti membunuh, berzina dan lain sebagainya, tapi juga kemunafikan, tipu daya, muslihat itu juga dosa. Amin Bapak Mama yang tidak kelihatan. Dan berbanyak orang bermain membenarkan diri gara-gara dia tidak pernah bikin dosa yang kelihatan tuh. Selalu bersembunyi bahwa saya tidak pernah bikin ini. Tapi betul tidak? Apakah kamu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta dan lain sebagainya? Itu menandakan bahwa semua orang berdosa Bapak Mama. Kalau kita lihat lebih lagi ayat yang secara eksplisit dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ini beberapa data Bapak mungkin kita bisa lihat bahwa kita harus mengakui diri benar bahwa kita juga adalah orang-orang yang berdosa yang butuh kasih karunia Tuhan. Roma pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian Bapak. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah apa? Menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Dan bahkan lebih eksplisit dalam Yesaya 64 ayat 6 tentang bagaimana orang-orang pada waktu itu mengakui bahwa orang-orang saleh atau mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam kesalehan, mereka mengatakan kesalehan kami seperti kain kotor di hadapan Allah ketika tidak ada juru selamat, tidak ada penebus dosa, seperti kain kotor. Makanya Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati kasih Tuhan, malam hari ini mari kita kembali merenungkan bahwa Tuhan yang begitu baik dan mencintai kita. Lalu apakah lantas yang kita lakukan ini sebagai tanda atau dalam arti kita hitung-hitungan dengan Tuhan Allah? Dan Bapak Mama tahu bahwa kita harus sadar benar untuk datang ibadah, untuk datang persekutuan doa, tidak banyak orang bisa lakukan itu. Amin Bapak Mama. Mungkin orang berlogika bagaimana saya minta di luar kok dapat apa gitu. Karena apa? Paulus pernah bilang di Timotius, pada akan ada satu waktu orang tidak lagi mempedulikan agama, tidak lagi peduli dengan keadaan kita sebagai orang percaya. Dan Bapak Mama Kakak Adik yang berkati dari kasih Tuhan tentang teks yang kita baca tadi, ya
tentang bagaimana akhirnya semua orang meninggalkannya, semua orang pergi meninggalkan perempuan berdosa itu dari yang tertua, dan akhirnya mereka semua meninggalkannya. Ya, seperti saya katakan tadi, mereka meninggalkan perempuan ini karena mereka juga sadar mereka adalah orang yang berdosa. Dan Bapak Mama Kakak Adik berkati kasih Tuhan, kita lihat pada poin ini, di mana Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Ini seperti menguatkan saya, Bapak Mama, dan saya mungkin bagikan kepada kita. Di tengah-tengah orang yang mungkin menghakimi kita, di tengah dunia yang mungkin hari-hari ini menjustifikasi, mengeneralisasi, mengatakan kita tidak layak dan tidak pantas, tapi ada Tuhan yang bilang, "Di manakah orang yang menghukum engkau?" Seakan-akan Tuhan mau bilang, itu orang-orang pemomongan di luar sana terhadap kita tidak punya pengaruh sedikit pun dalam kita punya kehidupan. Amin, Bapak Mama. Hidup kita ditentukan oleh firman Allah. Jadi tak usah terlalu baper dan reken dengan orang-orang pemomongan di luar sana yang tidak ada sedikit pun pengaruhnya dalam keselamatan hidup kita. Amin. Itu yang membuat kita terus maju. Tuhan, Bapak Mama, Tuhan Yesus, dia ini dihina dibully, dihina gila-gilaan, tapi dia terus maju. Bahkan Bapak Mama, di tempat asalnya sendiri dia mau diusir dan dilempar dengan batu, tapi dia terus maju, Bapak Mama, sampai pada dia disalibkan. Untuk kita urus lagi panjang, Bapak Mama, tapi poin ini adalah bahwa dia datang kepada perempuan itu dan menandakan bahwa ini bukan Tuhan Yesus anggap remeh, ya, anggap remeh ini dosa, tidak. Karena dosa perzinahan pada waktu itu adalah dosa yang berat, sampai harus dihukum mati. Itu kan, itu dosa yang berat, dosa yang besar, Bapak Mama. Dan Tuhan tidak menganggap sepele itu. Tapi apa di sini? Keadilannya dan kasihnya datang kepada perempuan itu sebagai anugerah yang menyelamatkannya. Kita lihat, ya. Di manakah? Tidak ada. Jawabnya tidak ada. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kalau kita bandingkan, saya coba lihat ayatnya apakah betul, ya. Roma lagi 8. Roma 8 ayat pertama. Oke. Dikatakan di sana, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus." Amin, Bapak Mama. Amin, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Dan yang saya sering bilang ulang-ulang kepada kita, bahwa yang paling utama, yang paling membahagiakan diri kita nanti saat kita mati, bukan karena surganya, amin, surga sebagai akibat, tapi yang paling utama yang kita tuju adalah berjumpa dengan juru selamat kita muka dengan muka. Amin, Bapak Mama. Selama ini yang kita sembah, selama ini yang kita imani, selama ini kita berdoa dalam nama Yesus, kita akan berjumpa dengan dia muka dengan muka nanti. Itu adalah anugerah yang terbesar dan kebahagiaan yang tidak terkira. Amin, Bapak Mama. Jadi makanya Roma 8 lagi, Bapak Mama, ayat yang ke-18. Roma 8 ayat 18, ya, kita lihat di sana. Dikatakan di situ, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti." Jadi artinya begini, Bapak Mama, penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan kita dapatkan nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Mama. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita lihat di sana tentang perempuan ini, ketika tidak ada lagi yang menghukumnya, Tuhan juga bilang, "Aku tidak akan menghukum engkau." Tapi ada keadilan yang dilakukan di situ adalah pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Mama Kakak Adik yang berkati dari saudara Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini jauh dari kata sempurna, Bapak Mama Kakak Adik, tetapi yang saya rindukan untuk setiap kita tuh harus tetap semangat. Amin, Bapak Mama, ya. Semangat melayani Tuhan dimanapun, dalam setiap keadaan harus semangat, karena dilandasi cinta kepada Tuhan. Tuhan, Bapak Mama, mencintai kita dengan cinta yang total. Amin, Bapak Mama. Tidak ada satupun yang menghadang dia untuk terus melaju kepada Via Dolorosa, atau dia melaju kepada Bukit Golgota untuk disalib dan mati bagi kita. Sekalipun dia bisa untuk berhenti di tengah jalan. Dia pernah berdoa kepada Bapaknya dalam Taman Getsemani, "Kalau boleh cawan ini lalu, cawan murka Allah itu tidak ada. Kalau boleh." Tapi dia tetap berserah. "Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku." Dan bahkan ngomong satu poin yang saya pernah dengar
peristiwa di mana saat Tuhan Yesus mau ditangkap oleh Yudas dan banyak pasukan. Lalu tiba-tiba Petrus potong salah satu prajurit pun telinga, betul ya? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, jangan kamu kira saya tidak bisa panggil lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk menghabisi mereka. Kalau kita lihat Bapak Mama, apa yang dimaksud di sana? Kalau misalkan kita lihat kurang lebih ya, Yudas membawa pasukan itu ratusan orang. Ada yang mengatakan kurang lebih 150 orang. Pasukan untuk hanya tangkap Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, dia bisa panggil lebih daripada 12 pasukan malaikat. Nah, Bapak mau tahu, itu pasukan yang Yudas bawa itu dengan kata Yunani dipakai di sana adalah Sparta, pasukan biasa. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang pasukan malaikat itu artinya adalah legion, malaikat Allah. Dan satu pasukan malaikat juga kita kurang lebih saja 150 atau mungkin lebih dari 150 malaikat. Itu satu pasukan malaikat. Atau kita hitung bulatnya saja lah, 150 Bapak Mama. Satu pasukan malaikat 150. Nah 150 kali 12 itu berapa malaikat Bapak Mama? 150 kali 12, 1000-an lebih ya malaikat. Dan Bapak tahu ada satu keterangan dalam kitab suci, dalam 2 Raja-Raja kalau tidak salah, mungkin kita lihat ayatnya ya. 2 Raja-Raja 19 ayatnya ke 35. Kalau sudah saya bacakan bagi kita, dikatakan di sana, pada malam itu keluar malaikat Tuhan. Ini dikatakan malaikat Tuhan, satu malaikat Tuhan. Lalu apa? Dibunuhnya lah 185.000 orang. Itu satu malaikat, Bapak. Apalagi kalau 1000 malaikat turun ini bumi, ini dunia kiamat. Amin, Bapak. Amin. Yesus kuasa terlalu besar. Dia mungkin bisa berhenti di situ. Apalagi ketika dia disalib, orang-orang olok dia turunlah, orang lain yang kau selamatkan, tapi kau tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan bisa turun langsung dari salib kalau dia mau. Tapi karena cintanya, dia terus jalan sampai dia mati. Amin, Bapak. Yesus akan mati bagi kita. Apa yang kita lakukan bagi dia? Semuanya karena kasih karunia yang menyelamatkan kita. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati dan menolong kita. Amin. Baik, kakak, mungkin kita menyanyikan satu pujian sebagai tanda kita juga mencintai Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian Aku Mengasihi Yesus dengan segenap hatiku, sebagai doa, sebagai pengakuan kita. Kita mengatakan, kita mensyukuri bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Kita juga mau mencintai Tuhan yang lebih dahulu Tuhan telah mencintai kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kita angkat pujian dengan sungguh pertama. Kita renungkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Aku mengasihi. Terima kasih banyak Tuhan. Dari firman Tuhan malam hari ini kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang yang tidak pantas Tuhan. Kami akui Tuhan bahwa seringkali kami sombong dengan keberadaan kami. Kami selalu merasa kami yang lebih benar dan lebih baik, tapi kenyataannya kami benar-benar rusak
dan kami juga adalah orang berdosa yang butuh pertolongan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau datang bukan hanya orang kaya, Engkau datang bukan hanya kepada orang-orang terkenal, tapi kepada orang yang tidak terpandang pun, orang yang tidak pernah dikenal pun, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang disepelekan, ditolak, ditinggalkan, Engkaulah yang bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sedikit pun dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, kami selalu hitung kali bagi. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari ini, kami ditujukan cinta Allah yang begitu besar. Kami juga mau semakin mencintai Tuhan, dan juga semakin mau datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, sekalipun kalau belum selesai, tapi kami mohon Tuhan, kasih kami bahu yang kuat untuk kami hadapi masalah-masalah tersebut. Jika Tuhan izinkan masalah yang ada untuk mendewasakan iman rohani kami bersyukur. Tapi Tuhan, jikalau masalah yang datang karena kebodohan kami, karena kesalahan kami, ampuni kami Tuhan. Mari Tuhan tolong angkat kami di atas gunung batu-Mu, dan olehnya Tuhan kami juga disebut atau boleh disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami anak-anak-Mu, dan inilah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong biar itu menguatkan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus semakin lagi memperlengkapi umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada, semakin lagi menyempurnakan, mengingatkan kepada setiap kami bahwasanya Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, sayang dan tidak pernah meninggalkan kami semua. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong yang setia, firman yang hidup, dan juga satu-satunya penebus dosa umat manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Amin. Saya kembali. Bagi kita yang diberkati